Ya pemirsa, kembali di AIS Pagi, pemirsa, diduga karena iri tidak diberi uang, seorang tukang beca di Trenggalek, Jawa Timur menganiaya rekannya. Korban tewas di lokasi sementara pelaku langsung diamankan oleh polisi. Seorang tukang becak tega membunuh rekannya yang juga sama-sama tukang becak di alun-alun Kabupaten Trenggalek. Terduga pelaku berinisial TG, sementara korban berinisial TKR. Keduanya merupakan tukang becak yang sehari-harinya mangkal di sebelah utara alun-alun kabupaten tersebut. Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis siang, sekitar pukul 10. Dugaan sementara pelaku tega membacok rekannya hingga tewas karena perkara uang. Jadi memang itu awalnya diduga karena ada percekcokan antara korban dan yang diduga pelaku. Itu tadi ibunya tukang beca atau gimana? Nah, untuk profesi di sini profesinya yang kita tahu itu tukang beca. Anggota Satreskrim Polres Trenggalek langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku saat ini sudah dibawa ke Mapolres Trenggalek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Ana Agus Faisal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jenazah di Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 42 adegan diperagakan para tersangka di 3 lokasi. Di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jenazah di Kabupaten Maros. 9 tersangka memperagakan 42 adegan di 3 lokasi, yaitu di sebuah hotel di Makassar, rumah salah satu tersangka di Jalan Sungai Liboto dan Malawa. Dari rekonstruksi diketahui, korban awal dijemput dari rumahnya menuju sebuah hotel. Di hotel ini, korban dianiaya atas dasar kecemburuan pelaku utama MA. Usai dianiaya, korban kemudian dibawa ke rumah pelaku L dan kembali dianiaya hingga tewas. 3 pelaku kemudian membawa jenazah korban ke Maros dan membakarnya. Yang jelas untuk kematian korban diperkirakan pada saat di Sungai Liboto. Sungai Liboto, Pak. Iya. Dalam posisi seperti apa dan dalam tingkatnya itu, Bang? Gimana? Waktu pembunuhannya seperti apa? Ada kekerasan diseret atau seperti apa? Kayaknya semua kena pemukulan ya, kena dipukul. Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di tepi jalan Poros, Maros 11 Juni lalu. Pembunuhan dilatar belakangi kecemburuan asmara sama jenis. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Dery Sungguh, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bendahara nekat membakar kantor SPBU untuk menghilangkan bukti penggelapan uang sebesar 165 juta rupiah. Polisi akhirnya menangkap pelaku setelah menyelidikinya hampir 1 bulan. RW, 36 tahun, pelaku pembakaran sebuah SPBU di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat, hanya bisa terdiam saat digelandang ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil ditangkap petugas saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, beserta sisa uang hasil kejahatan senilai 3 juta rupiah. Aksi kejahatan yang dilakukan RW sempat tak tercium polisi saat peristiwa kebakaran melanda sebuah SPBU tempatnya bekerja di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat pada 2 Juni lalu. Dari hasil penyelidikan mendalam ternyata penyebab kebakaran akibat unsur kesengajaan, di mana pelaku membakar sejumlah berkas di lantai 2 kantor administrasi SPBU. Menurut Kapolsek Senen, Kompol Ari Susanto, uang hasil penggelapan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup mewah dan berfoya-foya. Yang kita duga pelaku tersebut kita amankan di sebuah hotel di Rawasari. Kemudian setelah pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui telah melakukan pembakaran kantor SPBU tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti uang yang digelapkan di kantor tersebut, di mana karyawan tersebut bekerja di SPBU tersebut. Sementara aksi nekat tersebut dilakukan demi menghilangkan barang bukti. Aksi kejahatannya telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 165 juta rupiah. Polisi juga masih mendalami kasus tersebut
mengingat adanya dugaan keterlibatan orang lain. Dari Jakarta Pusat, Randi Sanjaya melaporkan. Ya, pemirsa, warga Maros, Sulawesi Selatan diresahkan dengan muncul seekor kera hitam di permukiman. Kera hitam ini kerap menyerang warga, khususnya anak-anak. Warga desa Borimasunggu, Maros, Sulawesi Selatan berlarian karena dikejar kera hitam. Kera hitam yang sudah 1 bulan di perumahan warga ini kerap menyerang warga, terutama anak-anak. Hal ini pun membuat warga resah sehingga meminta bantuan dari tim rescue BKSDA Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kera hitam jantan ini ke habitatnya. Ada monyet di sini. Kita kaget sudah bilang, kenapa ada monyet ini? Di situ kasih makan. Kemarin dia buru situ anak-anak itu, anak pondok itu diburu di situ. Oh diburu ya Pak? Iya. Karena dia bikin marah-marah tuh. Iya. Biasa kalau ada di jembatan situ, kita ada di sini. Tinggal jongkok-jongkok saja di situ. Untuk menangkap kera, petugas menyiapkan obat bius untuk melumpuhkan kera. Kandang hitam berukuran besar juga dipersiapkan petugas. Kalau toh hari ini memang belum ketangkap, seperti tadi kami akan meninggalkan kandang jebak yang nanti kami serahkan ke tokoh masyarakat atau pemerintah daerah seperti itu. Nanti kalau memang bisa memang ketangkap, nanti kami akan tindak lanjut seperti itu. Intinya kami pesan ke masyarakat, satwa itu jangan disakiti. Jika tertangkap, hewan endemik ini akan dipindahkan ke hutan lindung Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di Maros, Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dari Sulawesi Selatan kita beralih ke Jambi, pemirsa. Seekor beruang madu yang sempat meresahkan warga Tanjung Jabung Timur, Jambi berhasil ditangkap. Beruang ini berhasil ditangkap setelah disumpit bius. Seekor beruang betina besar yang sempat masuk pemukiman dan membuat resah warga Parit 06, Desa Rantau Rasau 2, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi beberapa waktu yang lalu berhasil ditangkap petugas BKSDA Jambi. Setelah dilakukan pengintaian dan pemasangan perangkap, akhirnya beruang madu dengan bobot 50 kg itu berhasil diamankan setelah makan salah satu ayam ternak milik warga. Proses penangkapan beruang dilakukan dengan hati-hati. Petugas menggunakan sumpit yang telah diberi obat bius untuk melumpuhkan beruang. Setelah berhasil dievakuasi, beruang kemudian langsung dibawa ke tempat penyelamatan satwa yang berada di Muaro, Jambi. Kawasan hutan itu memang jauh nggak ada, ini sudah perkebunan semua. Nah, itu jadi nggak bisa kita prediksi itu dari mana. Kalau untuk beruang ini, dia sudah cukup dewasa dan sudah pernah beranak sepertinya. Berarti jenis kelaminnya betina. Jenis kelaminnya betina. Selanjutnya beruang ini akan diperiksa kesehatannya karena terdapat luka di sekujur tubuhnya. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Mas, ini yang belum pasti Pak ya? Pemirsa, tim SAR gabungan masih terus mencari korban tenggelam KMP Yunis di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.